Shalom saudari. Ya, selamat datang kembali saudara Badlin, yang baru dari Kalimantan ya, beserta istri dan anak. Ya, ya, saya mengajak saudara-saudari untuk melihat di dalam Ibrani pasal 7. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Oke. Ibrani pasal 7, sorry, ayat 1 sampai 10. Saya akan bacakan yang ganjil, saudara-saudari yang genapnya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaran Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang tidak berhak menerima persepuluhan. Amin. Ya, saudara-saudari, sebetulnya di dalam perikop ini si penulis ingin menunjukkan kepada mereka orang Ibrani itu bahwa ini bapa leluhurmu terhadap Melkisedek pun menaruh rasa hormat yang tinggi, ya. Dan tentang Melkisedek di sini dijelaskan demikian rupa, itu kita ingin melihat sekilas sebenarnya apa sih yang terjadi pada waktu Melkisedek menyongsong Abraham. Sebetulnya kejadian itu adalah suatu ujian juga bagi seorang Abraham, bagaimana dia menanggapi sesuatu yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Nah, kita lihat sekilas kisah di dalam Kejadian. Oke. Di dalam Kejadian di pasal yang ke-14, ini singkat saja di dalam kisah sini, dan tentang Melkisedek di sini tidak dituliskan banyak hal, ya. Di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai ayat 14. Saya akan mengajak saudara-saudari untuk melihat sekilas. Ini ada kejadian apa di sini? Abraham itu sedang di dalam kondisi yang diuji untuk membuat pilihan. Kemenangan itu memang terjadi. Tetapi bicara kemenangan itu selalu yang baik itu kemenangan secara rohani. Nah, di sini kejadiannya dikatakan di ayat 17, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Ya, jadi di saat ini sebetulnya kejadiannya itu
Abraham itu sedang pergi menolong Lot, ya, yang ditawan, yang diserang gitu loh. Nah, sekarang posisinya Abraham pergi menolong dan mengalahkan raja-raja yang hari itu menawan Lot dan keluarganya, ya. Nah, ketika Abraham sudah mengalami kemenangan, ya, kemudian dikatakan di ayat 18, ini kan tiba-tiba gitu, ya. Tidak dikatakan eh, persisnya bagaimana, tapi tiba-tiba di sini dikatakan Melkisedek Raja Salem. Raja Salem itu artinya, ya, tadi sudah kita dengar seorang raja yang raja damai sejahtera, ya. Di dalam Ibrani sudah dijelaskan, ya, Melkisedek, ya, di sini dikatakan bahwa dia datang membawa roti anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, ketika dia menyongsong Abraham, dikatakan di sini, lalu dia memberkati Abram. Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Di sini hanya sesingkat seperti ini. Oke? Nah, tetapi selain Raja Salem di sini, ada raja lain yang dikatakan di ayat 1 itu, yaitu Raja Sodom. Dia juga datang. Ya, dia datang. Lalu ayat 21 ini dari pihak Raja Sodom, ya. Dia katakan, berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Biasanya setelah pada hari itu kalau terjadi peperangan, mereka akan mengambil semua hasil jarahan, ya. Dan di sini Raja Sodom menawarkan sesuatu yang secara jasmani, harta benda, tetapi kalau yang dari Raja Salem itu dia sebut berkat yang rohani. Nah, Abram harus hati-hati dalam membuat pilihan. Nah, kadang-kadang kita itu tinggal di dunia ini juga sebetulnya seringkali ada penawaran, ya, untuk kita. Kadang secara jasmani, ya mungkin kita ini boleh dikatakan orang yang berhasil lah tinggal di dunia ini. Kita tidak kekurangan makan dan minum, kita cukup untuk kita pakai ada, tapi ada penawaran di balik itu, seperti Abraham di sini kan sebetulnya dia sudah menang secara rohani. Abraham sudah menang. Kemudian yang perlu untuk ditambahkan untuknya itu ada penawaran lebih. Ya, di sini dikatakan orang-orangmu kamu serahkan ke saya, ya, dan harta bendanya kamu ambil. Abraham harus buat pilihan yang tepat. Kalau tidak, kalau matanya hanya tertuju pada perkara duniawi, dia ingin menjadi orang paling kaya di sana hari itu, saya rasa dia nggak perlu susah-susah untuk membuat pilihan. Karena tujuannya jelas, saya ingin menjadi orang paling sukses di era itu. Dia tinggal, ya orang saya bisa dapat lagi, barang-barang ini kapan lagi, di kesempatan baik. Mungkin kalau dia buat pilihan seperti itu, lain juga hasil di kemudian harinya. Abraham sedang diuji. Tapi Abraham itu bukan jenis orang yang memperhatikan apa yang kelihatan. Dia lebih pentingkan kepada apa yang tidak kelihatan seperti janji Tuhan. Suatu negeri yang berlimpah madu dan susu, anggur untuk keturunannya. Artinya, yang ada di dalam pikiran Abraham itu, Tuhan menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu dan anggur untuk keturunan saya. Saya memang tidak melihat itu, tapi saya percaya apa yang Tuhan janjikan itu akan terjadi. Nah, ketika Abraham, kalau di posisi ini, dia ingin dulu dirinya menikmati kekayaan. Dia sudah cukup berada hari itu, tapi ditawarkan kekayaan yang melimpah seperti itu, ya namanya manusia bisa aja dia tergiur olehnya. Dan faktanya di sini, kalau kita lihat, kata Abraham, ya,
Tetapi kata Abraham kepada raja negeri Sodom, itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Artinya apa? Lot kan tinggalnya di Sodom. Waktu penyerangan itu, semua harta yang di Sodom itu termasuk Lot, dan termasuk yang punya raja itu terseret di bawah semua. Oke? Nah, Raja Sodom itu pintar. Ini harta dilepaskan juga nggak masalah. Yang penting orang-orang yang memenangkan. Ya, saya tadinya punya harta, tapi saya nggak bisa menjamin harta itu aman gitu loh. Ketika diserang orang, dengan mudahnya orang ambil. Nah, orang-orang yang mengambil harta saya itu, dia punya kekuatan pasukan yang hebat. Tapi di balik itu ada pasukan lain yang lebih hebat yang bisa merebut kembali. Artinya, kalau saya dapatkan itu pasukan, itu orang yang memenangkan. Nah, dengan mudahnya siapa yang kelihatan kaya hari itu, saya tinggal bawa pasukan itu untuk ngambil kekayaan itu. Saya bisa jadi lebih kaya. Ini Raja Sodom punya pemahaman, pikiran. Termasuk Abraham pun tidak aman kalau misalnya dia serahkan orangnya sebetulnya hari itu. Bisa tangkap maksud saya, saudara? Di Abraham pun tidak akan dalam keamanan. Nah, Raja Sodom itu pintar. Tapi Abraham bukan sembarang orang. Dia mengatakan dia tidak mau ngambil sesuatu yang seperti itu. Ya, karena dia bukan orang yang mencari kekayaan di dunia ini. Abraham itu mencari kehendak Tuhan. Abraham itu orang yang berpegang pada janji Tuhan. Makanya saya katakan, saudara-saudari, apapun sebetulnya keadaan hidupmu hari ini, kamu jangan pikirkan ini. Kamu pikirkan yang kemudian. Kemudian hari, kamu mungkin lebih susah bisa jadi. Lebih miskin atau menderita bisa jadi. Tapi di nantinya, kamu akan masuk surga. Itu janji Tuhan. Tetapi juga untuk keturunanmu yang harus kamu perhatikan. Kesusahan-kesusahan yang timbul hari ini karena kamu ikut Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Tadi sudah dijelaskan. Berani menderita, oh orangnya nggak ada sini ya. Sedang menderita. Ya. Ya, maksud saya penderitaanmu yang hari ini, oh karena kamu ikut Tuhan. Karena kamu melayani Tuhan. Karena kamu mau setia pada Tuhan. Ya, kita bicara contoh seperti itu. Lalu banyak yang kamu tidak bisa lakukan, misalnya untuk lebih bergiat di usahamu, kamu waktunya sedikit mepet, nggak seperti orang lain. Tidak masalah. Karena hidupmu itu bukan berpikir yang hari ini. Itu cara pandang Abraham. Dia hidup berpikir hari yang akan datang untuk keturunannya. Atas janji Tuhan. Nah sama, kalau kamu merenungkan tentang hari esok keturunanmu, kamu pun haruslah memiliki iman seperti Abraham. Bagaimana? Saya akan tunjukkan bahwa yang Tuhan janjikan lebih pasti daripada apa yang bisa saya capai. Amin, saudari. Saya harus punya keyakinan iman bahwa yang Tuhan akan beri untuk saya itu jauh lebih berharga dari apa yang saya sendiri bisa capai. Ini iman yang Abraham punya. Makanya ini kemenangan rohani. Ketika ada penawaran secara daging, dia tidak tertarik. Dia lebih kepada penawaran rohani yang Tuhan tawarkan. Dan di sini Abraham katakan, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Saya tidak. Tapi orang yang bekerja keras di dalam peperangan itu, kalau mereka ada sesuatu yang mereka mau, itulah jatah mereka. Ini luar biasa. Dia tidak tertarik dengan harta benda itu. Dia lebih pentingkan orang-orangnya. Ya, dia tidak menjual orang-orangnya demi harta benda. Dan di sini sudah jelas
Raja Sodom punya penawaran itu tidak dari Tuhan. Tetapi kita lihat penawaran yang dari Tuhan itu yang datang dari Melkisedek. Kenapa di sini penting? Coba kamu lihat, hari itu belum ada yang namanya hukum Taurat, di mana Abraham itu di dalam kerohaniannya dia bisa membuat keputusan yang bijak. Kalau kitab katakan dari di dalam eh, Alkitab katakan bahwa Abraham memberikan kepada sepersepuluh kepada Melkisedek. Dari mana timbulnya ini kalau tidak karena iman? Bagaimana dia bisa dengan mudah mengenali Melkisedek itu bukan orang biasa? Karena kalau misalnya orang biasa dia nggak akan lakukan itu. Di dalam rohaninya. Kalau saja kamu perhatikan, Abraham itu tidak cuma sekali didatangin oleh malaikat Tuhan atau apa seperti ini. Ada satu kali dia sedang duduk di bawah pohon terbantin ya. Datang 3 orang. Dia segera mengenali mereka. Dia tahan mereka, dia suguhi mereka makan. Ya. Saudara-saudari, di dalam iman artinya dia percaya apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi dan saya tidak tertarik dengan yang ditawarkan oleh dunia. Itu cara iman Abraham. Dia lebih pentingkan apa yang Tuhan janjikan tentang keturunannya daripada apa yang dia akan nikmati hari ini. Makanya, saudara-saudari dari pandangan Alkitab seperti ini, sangatlah penting untuk kita terapkan dalam hidup kita sebagaimana hari ini. Janganlah kamu hidup karena apa yang kamu lihat. Ya, karena Alkitab katakan, semua yang kelihatan itu akan berlalu. Tapi hiduplah apa yang tidak kelihatan itu yang berdasarkan iman atas janji Tuhan. Itu yang sangat baik. Keadaanmu bisa buruk, kadang baik, turun, naik seperti itu. Itu hal yang wajar karena kamu belum tiba di kampung halamanmu yang sejati. Oke? Jadi ini sangatlah penting, ya. Tidak tidak untuk apa istilahnya hidup kita itu tidak untuk hanya selesai di zaman saya, jangan. Kamu harus pikirkan untuk keturunan yang berikutnya. Minimal kalau saya bisa lakukan, saya mungkin tidak bisa menyiapkan harta benda untuk keturunan saya, tapi minimal iman yang saya miliki. Mereka lihat apa yang saya buat dalam keseharian saya, mereka saksikan. Itu jauh lebih berharga daripada harta benda yang akan kamu titipkan. Ya. Mengapa di sini tiba-tiba si penulis menyinggung lagi masalah kejadian Abraham? Karena ingin menunjukkan pada orang Ibrani di hari itu bahwa yang sedang kamu hadapi hari ini itu tidak beda jauh kejadiannya. Ada yang satu sosok pribadi yang tinggi. Sebagaimana zaman nenek moyangmu alami, yaitu Abraham itu. Ya, ada sosok yang tinggi posisinya, yang harus kamu hormati. Di sini kan kalau kamu berikan 1/10 kan bukan orang biasa. Artinya kamu percaya ini adalah dari dia. Kalau dia tidak beri, saya tidak ada yang seperti ini gitu loh. Maksud daripada kata itu. Kenapa sih kita harus beri persembahan pada Tuhan? Dalam konteks kita tidak merasa berat, kita tidak merasa tertekan, itu gimana sih konsepnya? Kalau misalnya apa yang ada pada saya anggap ini hasil kemampuan saya, keberhasilan saya akan berat. Kenapa? Ini punya saya. Tapi kalau konsepnya, oh, saya kalau punya ini karena Tuhan yang memberi. Saya kalau bisa makan ini, minum itu karena Tuhan yang beri. Semua adalah dari Tuhan. Nah, dalam konteks seperti itu, kamu nggak akan mengalami susah dan berat ketika memberi. Amin, saudari. Karena kamu mendasari apa yang saya punya hari ini, semua berasal dari Tuhan. Nah, yang membuat orang berat itu kan, ini hasil saya punya usaha. Seperti Abraham tadi, contohnya apa buat kita? Dia memang pergi berperang. Tapi dia tahu kemenangan itu asalnya dari Tuhan. Dan ketika ada utusan Tuhan datang, yang terbaik dari
yang saya dapat ini 10% akan saya serahkan pada dia. Sebagai ungkapan terima kasih saya. Syukur saya pada Tuhan. Pastinya Abraham memiliki iman seperti itu. Dia tidak tertarik dengan harta benda dunia itu. Tidak. Dia lebih kepada apa yang Tuhan telah janjikan itu. Cobalah kalau kita semua di sini pikir baik-baik ya. Apa sih yang Tuhan janjikan buat saya? Hidup yang kekal itu sesuatu yang tidak bisa saya usahakan. Hidup yang kekal itu bukan sesuatu yang bisa saya beli dengan uang. Dan hidup yang kekal Tuhan beri pada saya itu diberikan dengan cuma-cuma. Dia telah membuktikan bahwa itu pasti. Amin. Bagaimana buktinya bahwa kita pasti masuk surga? Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib, dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga, sedang menantikan kita di sana. Tidak ada keraguan. Dan di sini si penulis ingin menerangkan pada mereka, pada zaman Abraham pun hal seperti ini terjadi. Sebelum kalian ada. Tetapi Abraham membuat pilihan yang benar, yang bijak. Dia mengenali siapa itu yang datang memberkatinya. Tapi untuk kondisi orang Israel itu kan menyedihkan. Mereka tahu betul tentang Salomo, tahu betul tentang Daud, mereka bangga dengan Abraham dan sebagainya. Tapi Tuhan sendiri yang menciptakan mereka datang, mereka tidak tahu, itu kata Alkitab. Mereka tidak kenal. Lalu Ratu Selatan itu dikatakan dalam Alkitab jauh-jauh ya, datang ingin mendengar tentang hikmat Salomo. Tuhan Yesus katakan, kamu lihat dari tempat yang jauh pun orang rela datang untuk mendengarkan hanya hikmat Salomo. Tapi yang berada di sini bersama dengan kamu itu melebihi hikmat Salomo. Kok kamu nggak merasa bersyukur? Kok kamu nggak merasa, oh ini suatu anugerah, suatu berkat bagi saya? Karena yang menjadi masalah di situ, orang Israel melihat dengan mata jasmaninya. Ini masalahnya. Mereka mengharapkan seorang Mesias kalau datang, itu di dalam apa? Pasukan yang besar, melepaskan mereka dari kekaisaran Roma. Itu yang ada di dalam pikiran mereka. Tapi Tuhan Yesus datang, tidak nyandang pedang, tidak ada pasukan. Murid-murid yang ikut dia pun orang-orang tidak terpelajar. Untuk bayar pajak itu pun, aduh, nggak ada uang, harus mancing ikan dulu, buka mulutnya. Jadi ekspektasi mereka dengan yang Mesias yang datang, dengan yang aslinya itu beda. Nah ini juga terjadi kan hari ini. Terjadi dalam hal apa? Ketika orang ditawarkan mengikut Tuhan Yesus, ekspektasinya itu beda dengan yang asli ditawarkan dalam Alkitab. Alkitab menawarkan kita apa kalau kamu percaya Tuhan Yesus? Mendapatkan hidup yang kekal. Bukan menjadikan kamu orang yang kaya raya. Bukan menjadikan kamu itu orang nomor satu di dunia, tidak. Justru, nah si pembicaranya sudah datang. Siap apa tadi? Menderita. Nah, itu penawaran Alkitab. Kalau kamu ngomong dengan orang, berani ikut Tuhan Yesus, tapi siap menderita, banyak yang ngaruh. Saya belum ikut aja udah menderita, lalu ikut Tuhan Yesus jika kan siap menderita, ini siapa yang mau ikut? Pasti begitu pikirannya. Tapi dunia menawarkan Yesus yang lain. Percaya Tuhan Yesus, sakit penyakit hilang. Kamu tidak jadi ekor, jadi kepala. Ekspektasinya lain. Saudara-saudari, saya berharap kita di sini tidak memiliki ekspektasi seperti orang Israel memandang Tuhan Yesus, Mesias yang mereka inginkan. Mesias yang asli yang datang itu, Mesias yang lemah lembut, penuh belas kasihan, tidak datang dengan bawa tongkat dan gada besi, main pukul, main hajar, tidak. Mengerti orang yang lemah, kan begitu. Yang tidak diperhatikan orang, yang seorang janda yang sudah punya suami lebih dari 5, dia datangin. Orang yang sudah nggak ada yang peduli, yang mengharapkan dia lebih baik mati, yang kerasukan setan, yang tinggalnya di kuburan, diikat pakai besi pun sudah tidak berlaku. Itu yang Tuhan cari. Itu Mesias asli.
Yang palsu yang ditawarkan itu lain. Makanya kita harus hati-hati dalam melihat dan menilai apa yang kitab suci katakan. Hari ini bahaya loh. Di luar sana banyak Injil yang lain lagi diberitakan. Kamu mungkin tidak begitu mengikuti perkembangan zaman. Saya sesekali saya dengar apa yang orang perdebatkan hari ini tentang Injil Tuhan Yesus. Tidak tahu istilah Tritunggal pun kamu nggak masuk surga hari ini. Kalau tidak jadikan Yesus sebagai Tuhan di dalam hidupmu sehari-hari, kamu tidak masuk surga. Memang kedengarannya sangat luar biasa. Ya, kalau sekilas mendengarnya, inilah yang benar. Tapi prakteknya apa yang Alkitab katakan itu tidak demikian. Alkitab menerangkan sangat sederhana. Karena Tuhan yang mau kamu selamat. Kenapa sih si penulis itu mau susah payah nerangin dan sambil tulis surat? Bahkan saya rasa dia termasuk orang yang teraniaya karena Injil itu. Pastinya dia adalah kaum sebangsa dari orang Ibrani ini. Yang mengharapkan keselamatan juga terjadi pada bangsanya, bukan hanya bangsa lain. Si penulis ini. Kenapa dia mau ikut menderita? Mau ikut menderita? Mau. Untuk apa? Demi keselamatan yang lain. Sebelum terlambat. Karena manusia itu ada batasnya. Tidak hanya selama saya masih kuat, tetapi termasuk orang yang mau diselamatkan itu masih hidup. Jangan sampai nanti dia sudah setengah mati, baru kita sibuk-sibuk buru-buru tawarkan Injil kepadanya. Ya, mungkin tidak terlambat, tapi sedikit terlambat. Karena dia udah nggak bisa ikut datang nyanyi-nyanyi sama kita. Nggak bisa lagi. Karena setelah itu dia harus pergi. Hidup di dunia ini miris loh. Seringkali itu terjadi. Kenapa? Orang melewatkan kesempatan yang Tuhan beri. Orang melewatkannya. Di sini si penulis berulang-ulang kali mengingatkan hari ini kalau kamu dengar. Penulis di sini. Jangan sia-siakan. Itulah penulis Ibrani ini. Dia tahu bagi dia waktu terbatas, juga bagi orang yang mendengarkan itu waktunya itu ada batas. Kalau kamu terlalu pentingkan misalnya tentang Abraham tadi, kalau dia salah milih, oh iya benar, ini kekayaan yang banyak ini dari Sodom itu, pungut aja cuman tukarkan dengan orang ini, saya bisa cari orang lagi. Kalau begitu pemahaman Abraham selesai. Penawaran berikutnya akan datang lagi. Supaya apa? Dia melupakan janji Tuhan. Sama seperti hari ini. Kenapa orang Kristen kadang-kadang menyimpang? Karena dia melupakan janji Tuhan jauh lebih bernilai. Janji Tuhan lebih bernilai loh saudari. Lebih bernilai dari harta benda, lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Nah, kenapa orang Kristen bisa berhasil dalam hidupnya walaupun banyak penderitaan, kesusahan timbul dalam hidupnya? Karena dia percaya dengan janji Tuhan. Dia tidak ragu. Abraham dikatakan dia tidak ragu. Ketika Tuhan janjikan anak kepadanya, dia tidak ragu. Walaupun secara jasmani dia tahu itu mustahil. Tapi terhadap janji Tuhan dia tidak ragu. Lalu menjadikan dia adalah orang beriman. Yaitu disebut bahkan bapa dari orang beriman. Karena dari apa? Hasil tes tentang imannya. Tidak ada yang sanggup melakukan seperti Abraham. Nggak ada. Ya, kalau tentang dirimu menderita masih ikut Tuhan Yesus, banyak kita dapatkan. Tapi korbankan anakmu demi imanmu. Itu. Kalau iman yang salah mungkin banyak zaman itu. Korbankan anaknya demi kesuksesan supaya menang dalam perang. Hari itu terjadi. Tapi tentang iman yang benar, korbankan itu belum ditemukan. Belum. Saudara-saudari, sebagaimana si penulis kitab Ibrani ini mengajak. Demikian juga Tuhan mengajak kita. Pertama-tama, kamu ingat kembali
Apa yang pernah terjadi di dalam hidupmu, di dalam kamu mengikut Tuhan. Itu sangat penting. Karena dari situlah start point kamu hidup di dalam kerohanian. Kamu bisa jatuh, kamu bisa terantuk, bisa saja. Tapi kasih Tuhan yang menarikmu, kasih setianya itu tidak pernah putus. Kamu harus ingat itu. Tuhan yang kita kenal bukan seperti Tuhan yang di luar sana yang ditawarkan. Dia hanya akan berbuat baik kepadamu kalau kamu berbuat baik. Kalau kamu salah, semua hukuman dia tumpahkan. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Saya tidak bohong. Kalau Tuhan kita seperti itu, tidak ada yang bisa masuk surga, saudari. Amin, saudari. Mengapa kita sangat yakin kita pasti masuk surga? Karena Tuhan kita beda. Tuhan kita yang memang sudah tahu apa yang akan kamu perbuat di kemudian hari. Tapi dia tidak pernah berhenti untuk mengasihi. Kalau misalnya pas mau mati di kayu salib, dia lihat dulu, Petrus nanti nyangkal saya 3 kali. Dia nggak jadi mati buat Petrus. Petrus pun tidak bisa diselamatkan. Terhadap seorang Yudas pun kesempatan diberi. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan kita itu sangat baik. Hanya saja banyak orang salah menawarkannya. Itu yang menjadi masalah hari ini. Kasih banyak persembahan, banyak uang, kamu jadi tambah kaya. Itu nggak benar. Karena kalau seperti itu maunya, itu kamu nggak beda dengan orang yang nyembah pekong. Kamu tahu kenapa orang pergi nyembah pekong? Tahu nggak? Setiap dia datang, dia akan kasih tahu. Ini sudah ada maaf, pala babi, ya kan begitu. Saya sudah taruh ini banyak apa persembahan dari saya nih, dari saya. Ingat ini dari saya. Dengan harapan apa? Kembalinya lebih banyak. Nah, kalau ada orang Kristen berpikir seperti itu, gaya persembahannya dia tidak beda dengan mereka yang nyembah berhala. Maaf, saya harus katakan ini. Tuhan yang kita percaya itu beda. Kamu nggak pernah memberi pun, kamu tetap cukup untuk makan dan minummu. Ketika susah, Tuhan tolong kamu. Sakit pun Tuhan kasih kesempatan untuk sembuh. Bukan karena kamu beri atau tidak. Amin, saudari. Dia menolong kita. Setiap waktu, bukan cuma sekali. Tuhan tidak pernah hitung. Oh, saya udah selamatin kamu. Kalau kamu 3 kali nyangkal saya, nggak ada lagi kasih karunia. Tuhan tidak seperti itu. Kalau Tuhan seperti itu, nggak ada jadi keselamatan hidup yang kekal itu nggak ada. Saudara-saudari, kita semua harus ingat apa yang pernah kita terima dari Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri itu adalah gratis, cuma-cuma, dan tidak pernah disangkut pautkan dengan yang kamu buat. Saya sedih sekali sampai hari ini. Di luar sana banyak orang mengajarkan seperti itu. Mereka pikir mereka pintar, mereka pikir mereka hebat. Mereka sangka mereka bisa menjaga keselamatannya sehingga nggak hilang. Bagi kita lain. Ya, bukan saya yang pegang tangannya, dia yang pegang saya. Kalau saya yang pegang tangannya, saya bisa gampang melepaskannya. Karena itu berdasarkan kekuatan saya, tapi Alkitab katakan Tuhanlah yang pegang tanganmu. Amin, saudari. Tuhanlah yang pegang tanganmu. Enggak pernah tertidur Tuhan kita. Kamu pikir Tuhan tidak tahukah kamu sedang susah? Tahu. Kamu sedang menderita, Tuhan tahu. Apa yang kamu akan buat, kamu sedang bergumul, Tuhan pun tahu. Tapi masalahnya, kamu lupa dengan janji Tuhan. Kamu harus lebih percaya yang Tuhan janjikan. Seandainya Abraham lebih percaya dengan yang kelihatan itu, saya rasa penawaran berikutnya dari Raja Sodom lainnya, istilahnya itu akan datang lagi. Dia diuji, dia bukan sembarang orang. Dia memang ditawarkan kekayaan juga. Tapi dia tidak mau, dia tidak tertarik dengan itu. Kalau saja kamu ingat tentang Musa juga sama. Kadang-kadang hidup di dunia ini kan memang ya kita seperti Musa. Tidak kekurangan makan minum, tapi ini matinya menderita. Kenapa? Dia melihat orang-orang sebangsanya itu dalam penderitaan. Musa tidak tahan dengan hidup seperti itu. Kalau Musa lebih memilih tinggal dalam kenyamanan, dia tidak mungkin pergi dari Mesir itu.
Tidak mungkin. Dia memilih pergi. Kenapa? Nggak ada damai sejahtera di dalam kenikmatan yang dia nikmati kekayaan di Mesir itu. Bagi dia apaan ini? Tidak sebanding dengan yang Tuhan Yesus tawarkan. Kadang-kadang orang Kristen hari ini pilihannya lain. Ya, walaupun mungkin di dalam sini tidak tenang, yang penting selama ada air ini. Nikmatin itu ini. Tidak terlalu masalah lah. Tutup sebelah mata lewat lah. Banyak yang begitu. Saya rasa kita jangan buat pilihan semacam itu, saudara. Ya, kalau kamu boleh memilih ketika Tuhan menawar, jangan pernah kamu katakan tidak dengan yang Tuhan katakan. Karena kamu sudah melihat setiap yang Tuhan tawarkan padamu, tidak pernah ada yang minus. Tidak pernah ada yang lebih buruk, tidak. Selalu yang terbaik. Itu iman yang harus kamu miliki. Di dalam setiap kesusahan yang timbul dalam hidupmu, belajarlah dari para tokoh Alkitab di sini. Buatlah pilihan yang benar. Saya tetap di jalan Tuhan walaupun susah. Ya. Jadi di dalam di masa yang lalu ketika Kaisar Roma memutuskan untuk mengeksekusi banyak istilahnya orang-orang yang beriman pada Tuhan Yesus, kamu tahu itu banyak orang yang memilih mati daripada hidup, menyangkal Tuhan loh hari itu. Kalau tidak demikian, mana banyak orang bisa diselamatkan. Hari ini kita sih tidak sampai disuruh buat pilihan antara mati dan hidup untuk ikut Tuhan Yesus, tidak. Hanya satu perkara kecil Tuhan suruh kamu buat. Buatlah ketetapan untuk tidak menyangkal saya dalam hidupmu. Selalu memilih yang saya tawarkan. Itu kata Tuhan. Setiap harinya. Setiap hari kan harus buat pilihan, saudari. Kalau kamu sudah mulai menetapkan pilihan yang baik di dalam hidupmu, maka ada pilihan yang berikutnya dan berikutnya. Nah, kamu harus ingat di mana kamu sudah membuat pilihan itu. Ya, kita bisa salah, benar. Tidak ada orang yang sempurna, semua melakukan kesalahan. Tetapi itu tidak akan menjadikan alasan bagi kita untuk membuat pilihan yang benar ke depannya. Amin, saudari. Kalau misalnya, oh udahlah saya pasrah aja, memang begitulah nasib saya. Ini walaupun masih hidup, sebetulnya kategorinya dia sudah mati kalau begitu. Kenapa? Nggak perlu buat pilihan lagi. Orang Kristen tidak. Alkitab katakan seperti ini dalam ratapan, saudari. Coba lihat. Kenapa sih harus dibuat seperti itu? Ini di tengah meratap loh, di tengah meratap. Ini kisahnya kan di tengah meratap. Maksud saya ya kamu harus tahulah di tengah penderitaan ratapan ya. Kamu harus ingat ini sangat menyentuh hati ya. Kenapa? Karena di sini berkata seperti ini. Di dalam ratapan pasal 3 ini ratapan yang sangat kalau kamu dalamin ini sangat menyentuh ya. Ini benar-benar menderita ini. Jadi di dalam ratapan pasal 3, saya akan bacakan buat saudari. Di ayat 1, karena ini orang yang melihat penderitaan yang akan datang menimpa. Tapi memang belum terjadi. Tapi di hatinya itu sangat-sangat sedih. Coba kamu kalau bisa memahami maksud di sini, kamu ibaratnya melihat keluargamu atau saudaramu kalau mati masuk ke neraka itu seperti begitulah kurang lebih. Ya. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya, ia menghalau dan membawaku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya, aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ini dari semua segi udah terkurung. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku.
Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang, ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyiannya, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh, racun maksudnya ya. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil dan menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Saking menderitanya itu lupa loh bahagia itu gimana. Ya. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dia udah putus asa nih kiranya. Waduh, udahlah, selesai. Karena dia berharap-harap seolah-olah tidak dijawab. Kemudian, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Ya, dan Tuhan selalu memberikan kamu kesempatan. Di sini dikatakan, tak habis-habisnya rahmatnya. Tuhan itu melimpah dengan rahmat. Dia bukan hari ini kasih segitu lalu besok tinggal sedikit. Tuhan tuh tidak seperti itu. Hari ini kasih segini, kamu lihat waktu mereka makan manna di padang gurun, kamu tahu mananya nggak pernah selesai. Sesuai janjinya, mereka terus mendapatkan sepanjang hari, 40 tahun loh, bukan 40 hari. Ya, tidak pernah. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaannya. Tidak hanya bicara kasih setianya, tentang kasih karunia-Nya dia memberi, bukan, tapi kesetiaannya. Alkitab mencatat, walaupun kamu tidak setia, Tuhan tetap setia. Amin, saudari. Walaupun kamu mungkin kadang-kadang setia ya, kadang-kadang. Dan di sini dikatakan, Tuhan adalah bagianku kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya. Lalu dia katakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari dia. Baik, kalau kamu mencari Tuhan itu baik. Ya. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan, adalah baik bagi seorang pria memukul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendiri dan berdiam kalau Tuhan membebankannya. Tuhan selalu punya alasan, saudari. Ya, di ayat yang berikutnya, ayat 37, siapa berfirman maka semuanya jadi, bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Kalau Tuhan sekali sebut itu pasti jadi. Artinya, hidupmu sangat bergantung dengan perkataan Tuhan, bukan manusia. Saudara-saudari, kamu ingat baik-baik. Hidupmu tidak bergantung apa yang orang katakan. Hidupmu sangat bergantung dengan yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan yang membukakan pintu untukmu, nggak ada yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan menyebutkan kamu benar, tidak ada yang bisa menyalahkannya. Oleh sebab itu, berharaplah sama Tuhan. Orang 1000 kali mengucapkan yang buruk tentangmu tidak akan menimpa selama Tuhan mengatakan itu baik. Amin, saudari. Sangat bergantung pada perkataan Tuhan. Dikatakan di sini, ya, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Ini suatu ajakan untuk berbalik dan ikut membuat pilihan yang benar dalam Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ya, saya sangat bersyukur pada Tuhan karena setiap kali ada kunjungan tamu datang mereka selalu terhibur dan semua itu karena pekerjaan keras yang saudara-saudari lakukan. Oke, sekecil apapun
yang kamu buat, baik hanya hadir misalnya ketika ada tamu datang, itu sudah sumbangsimu yang terbaik di dalam hidupmu. Ya, melebihi apa yang kamu anggap beruntung di luar sana, itu pribadi saya ya mengatakan itu. Karena bagi saya untuk yang lain seperti Yesus katakan kan, kenapa apa waktu muridnya komplain, kenapa ini uang dihabiskan eh, untuk seperti ini? Bukankah lebih baik kita kasih orang miskin saja? Tuhan Yesus katakan apa? Orang miskin selalu ada bersamamu, tapi aku tidak. Artinya apa? Apapun yang kamu buat untuk Tuhanmu, yang namanya Tuhan Yesus itu, tidak ada yang berlebihan. Amin, saudari. Dan kesempatan itu kamu pakai dengan baik. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur padamu Bapa di surga. Kami paham betul bahwa kami sedang menumpang di dunia ini. Memang kadang sesuatu yang buruk timbul, kadang sesuatu yang baik. Namun kami bersyukur dalam setiap yang kami alami dalam hidup ini, Tuhan selalu ada di sana. Dan kesetiaan Tuhan sudah teruji. Oleh sebab itu kami selalu dapat menaruh harapan kami di dalam Tuhan terhadap semua yang terjadi dalam hidup ini. Bapa di surga, beri kami iman untuk lebih percaya lagi kepadamu, sehingga dalam setiap masalah yang timbul dalam hidup kami boleh membuat pilihan yang tepat, bahwa pilihan yang paling tepat adalah mengikuti seperti yang Tuhan perintahkan. Mengucap syukur dan berdoa dan menyerahkan kegiatan selanjutnya dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.